يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Khonifuddin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada malam ini kita dapat mulai kajian Kitabul Fitan dari Sahih Al-Bukhari yang insyaallah akan kita adakan rutin setiap malam Rabu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita ini bersifat ad-durus, yaitu pelajaran. Jadi lebih kepada pengenalan dari kitab Sahih Al-Bukhari atau Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ikhwan fillah diharapkan pada para ikhwah untuk mencatat ataupun menulis apa yang perlu dari pelajaran ini. Salah satu di antara adab mendatangi majelis ilmu adalah dia membawa peralatan. Dulu para ulama mengatakan orang yang datang ke majelis taklim tanpa pena dan kertas itu sama dengan orang yang maju ke medan perang tanpa membawa perisai dan tombak. Dia tidak akan bisa menikam musuh dan tidak dapat menangkis serangan. Jadi ini adalah majelis taklim, bukan majelis an-nasihah. Kalau majelis an-nasihah mungkin tidak perlu untuk mencatat, walaupun perlu dicatat karena sifatnya nasihat. Nah, ini adalah durus, pelajaran. Jadi lebih kepada pendalaman ataupun penelaahan. Nah, kemudian ikhwan fillah di situ banyak meja-meja yang memang disediakan untuk majelis ini. Jadi sebelum majelis itu disusun mejanya, teratur, kemudian kita belajar memang dengan menggunakan meja tersebut. Itu disediakan khusus untuk taklim. Nah, demikian yang Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Dan sebelum taklim itu diatur mejanya. Nah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita akan membahas kitab Al-Fitan. Kitabul Fitan. Kitabul Fitan di dalam Sahih Al-Bukhari merupakan kitab yang ke-92. Merupakan kitab yang ke-92 di dalam Sahih Al-Bukhari. Dia terletak atau terdapat pada juz yang ke-13 di dalam kitab Fathul Bari. Dalam kitab Fathul Bari, kitab Al-Fitan ini ada atau ditemukan pada kitab atau pada juz yang ke-13. Adapun jumlah kitab keseluruhannya di dalam Sahih Al-Bukhari ada 97 kitab. Ada 97 kitab. Dan Sahih Al-Bukhari disebut sebagai Kitabul Jami'. Dia disebut Kitabul Jami'
Karena di dalam Sahih Bukhari ini merangkum kitab-kitab yang meliputi hampir semua pokok-pokok agama. Seperti misalnya akidah. Di dalam Kitabul Bukhari ini ada Kitabul Tauhid, ada Kitabul Iman, kemudian juga muamalah. Di dalamnya ada Kitabul Nikah, Thalaq, ada Kitab Al-Hidana, ada Kitab Al-Khusumat, ada Kitab Ad-Diyat, ada Kitab Asy-Syahadat, As-Sulh, dan seterusnya. Di dalam Kitabul Bukhari ini juga ada bab-bab ibadah seperti as-salat, zakat, as-shaum, haji, dan lain-lain. Kitabul Jihad. Di dalam Kitabul Bukhari ini juga terdapat kitab-kitab yang berkaitan dengan adab. Di antaranya Kitabul Adab, Kitab Al-Manaqib, kemudian Kitab Al-Fadail, ya, Kitabul Tib, dan seterusnya. Di dalam Kitabul Bukhari ini juga ada Kitab At-Tarikh, sejarah, Al-Maghazi, Siyar, Ahadisul Anbiya, kisah-kisah para nabi, ya, Badiul Khalqi, kisah-kisah penciptaan makhluk, dan seterusnya. Di dalam Kitabul Bukhari ini juga ada kitab tafsir, ya, ada kitab tafsir. Al-Bukhari mencantumkan di dalam kitabnya ini kitab tafsir. Jadi Kitabul Bukhari atau Sahihul Bukhari meliputi hampir semua permasalahan atau pokok-pokok sendi-sendi agama. Kitab semacam ini disebut Kitabul Jami'. Kitabul Jami'. Jami' artinya komplit. Ya, dikatakan komplit, hampir meliputi semua bab-bab agama. Termasuk di antaranya kitab Al-Fitan. Ya, Kitabul Fitan. Kitabul Fitan ini banyak disebutkan di dalam buku-buku hadis yang lainnya, terutama Kutubul Jawami, seperti Sahih Muslim juga ada, di Jami' Tirmidzi juga ada, dan di beberapa buku-buku lainnya mereka mencantumkan satu kitab khusus yang disebut Kitabul Fitan. Di dalam Sunan Abu Daud juga ada Kitabul Fitan. Kitabul Fitan ini maksudnya adalah kitab-kitab yang mencantumkan hadis-hadis yang berbicara atau bercerita tentang kejadian-kejadian di akhir zaman atau pasca zaman nubuat. Ya, disebutkan di dalamnya tentang kabar-kabar yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan atau bakal terjadi atau bakal menimpa umatnya. Demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, yang berkaitan atau yang berhubungan dengan al-malahim wal maghazi, peperangan, pertumpahan darah, ya. Kemudian musibah-musibah, malapetaka yang akan menimpa umat ini di akhir zaman. Ini adalah inti dari kitab Al-Fitan. Kitabul Fitan. Fitan adalah bentuk jamak dari kata fitnah. Fitan ini adalah bentuk jamak dari kata fitnah, bentuk tunggalnya fitnah. Fitnah sendiri di dalam ini sudah digunakan di dalam bahasa Indonesia, tapi artinya tidaklah sinonim dengan fitnah dalam bahasa Arab, berbeda. Karena fitnah di dalam bahasa Indonesia lebih menjurus atau mengarah kepada makna ghibah, ya, melakukan buhtan, kedustaan terhadap orang lain. Ini disebut apa? Fitnah. Nah, fitnah di dalam bahasa Arab memiliki makna yang lebih luas daripada fitnah yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Ya, dia memiliki banyak arti.
sebagian ulama sampai ada yang menyebutkan 60 makna bagi fitnah. Ya, di dalam penggunaannya dalam bahasa Arab. Ar-Raghib Al-Asbahani mengatakan aslul fitan, asalnya fitnah itu adalah idkhalul dhahab finnar, memasukkan emas, membakar emas ke dalam api. Ini penggunaan asal dari kata fitnah, yaitu memasukkan emas ke dalam api, ditazhar jaudatuhu, agar nampak keindahannya, kemilaunya, min rodoatihi, dari kotoran-kotorannya, terpisah kotoran-kotorannya, ya, jadi mengkilap dia. Nah, itulah dia asal kata fitan. Wa yusta'mal, dan kata ini digunakan fi idkhalin insan an-nar. Kata ini digunakan untuk suatu perbuatan memasukkan seorang insan ke dalam api. Ya, orang dimasukkan ke dalam api disebut, ya, perbuatan itu adalah fitnah. Dan digunakan juga kata ini untuk azab. Dikatakan azab itu fitnah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zariyat, "Dzuqu fitnatakum." Rasakanlah fitnah kamu, yaitu apa? Azab. Azab yang ditimpakan kepada kamu. Dan digunakan juga ala ma yahsulu indal azab, sakit yang dirasakan ketika mendapat azab. Contohnya, atau musibah, ataupun ya kita katakan ya kepedihan yang diderita ketika yang dirasakan ketika turun azab dinamakan fitnah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala fil fitnati saqatu." Surat At-Taubah ayat 49. Tahuilah sesungguhnya sebenarnya mereka jatuh dalam fitnah itu, yaitu dalam rasa sakit itu. Ya, rasa pedih itu. Wa alal ikhtibar, dan kata fitnah juga digunakan untuk makna ikhtibar, artinya ujian. Ya, ujian, ya, cobaan dinamakan fitnah. Ya, contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fatannaka futuna," dan kami telah mengujimu dengan berbagai macam ujian. Surat Thaha ayat 40. Dan juga fitnah digunakan untuk rasa sedih atau rasa pedih dan rasa lapang yang ditimpakan kepada seseorang sebagai batu ujian. Karena ujian ada bentuknya berupa kelapangan, rezeki, ya, anak dan istri menjadi fitnah, harta menjadi fitnah. Ar-raqa, kelapangan hidup, juga disebut sebagai fitnah. Dan juga kesempitan hidup juga disebut sebagai fitnah. Kemiskinan, kefakiran, ya, itu disebut sebagai fitnah. Kesulitan hidup itu disebut sebagai fitnah. Walaupun kita katakan untuk makna kepedihan, kesedihan, kemiskinan, kefakiran, kata fitnah ini sering digunakan untuk makna tersebut daripada untuk makna kelapangan, ya, kenikmatan dan seterusnya. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah." Ya, "Wa nabluwakum bisyarri wal khairi," dan kami mengujimu dengan kebaikan dan keburukan, dengan kesempitan dan kelapangan sebagai fitnah. Nah, jadi ujian berupa kelapangan dan kesempitan adalah fitnah. Ya. Demikian juga ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kata fitnah ini digunakan juga untuk perbuatan-perbuatan yang berasal dari Allah dan juga perbuatan-perbuatan yang berasal dari seorang hamba, seperti misalnya bala, musibah, pembunuhan, ya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya. Kemudian juga al-azab, al-maksiyat, dan perkara-perkara makruh lainnya. Ya, itu semuanya disebut fitnah. Fa in kanat minallah fa hiya ala wajhil hikmah. Jika itu berasal dari Allah,
fitnah itu berasal dari Allah, maka ini adalah hikmah, kebijaksanaan. Ya, hikmah. Kalau itu berasal dari Allah, misalnya Allah memfitnah seseorang. Fitnah bukan dalam bahasa Indonesia ya, mengazab, menguji seseorang, maka ini adalah hikmah. Paham? Perbuatan ini adalah hikmah. Jika itu berasal dari makhluk, dari hambanya, tanpa perintah dari Allah, maka dia adalah perbuatan mazmumah, tercela. Contohnya pembunuhan, membunuh tanpa perintah dari Allah, itu fitnah. Mazmumah. Ya, kalau kita katakan pembunuhan itu adalah satu fitnah. Di sana ada pembunuhan yang tidak fitnah, yaitu pembunuhan atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Di dalam jihad fi sabilillah. Ya, kaum muslimin membunuh orang-orang kafir atau orang-orang munafikin, maka itu tidak disebut sebagai suatu fitnah yang mazmumah. Faqad dzamma Allah al-insan bi iqa'il fitnah. Allah Subhanahu wa taala telah mencela ya manusia yang jatuh dalam fitnah. Allah mengatakan al-wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih sadis daripada pembunuhan. Fitnah yang dimaksud di sini adalah syirik. Ya. Syirik itu lebih kejam daripada pembunuhan, dan syirik adalah maksiat yang terbesar, bala, malapetaka dan musibah yang terbesar. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang mengazab, menyiksa orang-orang mukminin dan mukminat, surat Al-Buruj. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ma antum alaihi bifatinin bi ayyikum maftun. Dan seterusnya, ini dari perbuatan hamba tanpa perintah dari Allah, maka perbuatan itu tercela. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Ya, sebagian ulama mengatakan aslul fitnah al-ikhtibar. Asalnya fitnah itu adalah ujian, cobaan. Tsumma stu'milat fima akhrajathu al-mihnah wal ikhtibar ila al-makruh. Kemudian kata ini menjadi masyhur dan populer untuk suatu al-mihnah, yaitu bala berupa ujian, bala berupa malapetaka yang bisa menggiring seseorang kepada perkara-perkara yang makruh. Ya. Jadi ujian untuk menghinakan, karena ujian di sana ada dua. Ada ujian bermakna ya ikhtibar untuk meningkatkan derajat seorang hamba. Ya. Nah, di sana ada ujian untuk menghinakan. Contohnya ujian untuk mengangkat derajat seorang hamba adalah sakit yang dijatuhkan oleh Allah, yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Ini fitnah. Ya. Tapi dia apa? Untuk mengangkat derajat. Nah, di sana ada fitnah untuk menghinakan. Ya, seperti misalnya bisa membuat hina seseorang. Ya, fitnah misalnya fitnah kefakiran, fitnah kekayaan, fitnah dalam bentuk anak dan harta, fitnah dari tetangga, ya, fitnah dari masyarakat dan lingkungan. Ini semua adalah fitnah yang bisa membuat hina seorang hamba. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, untuk makna inilah fitnah banyak digunakan, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik, kemudian kata fitnah ini digunakan untuk semua perkara yang dibenci, seperti misalnya kekufuran, dosa, maksiat, aib, kefajiran, kefasikan, kezaliman, kesemena-menaan dan seterusnya. Baik, ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Itulah penjelasan tentang kata al-fitan. Jadi tadi al-fitan adalah bentuk jamak dari apa? Fitnah. Baik. Bab pertama, bab ma jaa fi qaulillahi ta'ala. Bab perihal firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Anfal ayat 25. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah
Wa ma kana an-nabiyyu yuhadziru minal fitan. Bab tentang firman Allah, dan takutlah kamu terhadap fitnah, yaitu azab yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu secara khusus. Yang tidak secara khusus menimpa orang-orang zalim saja. Surah Al-Anfal ayat 25. Dan fitnah-fitnah yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk-bentuk fitnah yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkaitan dengan ayat ini, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an, ya. Ahmad dan Al-Bazzar telah meriwayatkan dari jalur Mutarrif bin Abdullah bin Abi Sikhir. Dia mengatakan, qulna liz-Zubair, kami berkata kepada Az-Zubair, yaitu Az-Zubair bin Awam, yakni tentang kisah Al-Jamal, perang Jamal. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Az-Zubair bin At-Talhah ini terlibat dalam perang Jamal bersama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, menghadapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ya Aba Abdullah, ma jaa bikum?" Hai Abu Abdullah, apa yang telah kalian lakukan ini? Daya'tumul khalifah alladzi qutil. Kalian telah menyia-nyiakan khalifah yang telah terbunuh, yaitu menyia-nyiakan darah khalifah yang telah terbunuh, yaitu Utsman maksudnya, di Madinah. Semaji'tum tatlubuna bidamihi. Kemudian kalian datang ke sini untuk menuntut darahnya. Ya ini ke Basrah. Jadi ceritanya Talhah, Az-Zubair bersama Ummul Mukminin Aisyah ya berangkat ke Basrah untuk menuntut darah Utsman, menemui Ali bin Abi Thalib yang dinilai oleh mereka lambat untuk bergerak menangkap orang-orang yang dicurigai ataupun yang dituduh telah bersekongkol membunuh Khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Namun di sini sebagaimana kita telah sebutkan dan kita maklumi bersama, telah terjadi perbedaan ijtihad di antara para sahabat. Ya, di antara para sahabat. Ali bin Abi Thalib berijtihad bahwa untuk menangkap dan meringkus pembunuh Utsman bukan sekarang saatnya. Ya, karena beliau masih lebih berkonsentrasi membenahi kekhalifahan, ya, pemerintahan. Sementara sahabat-sahabat yang lainnya mengatakan ini tidak bisa ditunda-tunda, darah Utsman harus dituntut balas, yaitu dengan menangkap semua orang-orang yang terlibat di dalam pembunuhan tersebut. Ya, sebenarnya ini di sini kematangan dan kejelian dari ijtihad Ali bin Abi Thalib. Karena di dalam situasi kacau tersebut tidak mungkin untuk meringkus, ya kita katakan pembunuh Utsman yang bertebaran di mana-mana dan mereka memiliki syaukah, kekuatan. Ya, dikhawatirkan ini justru akan memperlemah pemerintahan. Maka beliau memulai dari mengkonsolidasikan kembali pemerintahan, menguatkan kembali pemerintahan. Ya, setelah kuat baru ya memproses orang-orang ini. Nah, itu langkah yang ingin ditempuh oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi Talhah, Zubair dan Aisyah berpendapat lain. Ya, mereka berpendapat ya pembunuh Utsman harus diringkus sekarang juga. Maka mereka pun berangkat ke mana? Ke Basrah. Faqala Zubair, maka Zubair berkata, "Inna qara'na ala ahdi Rasulillah." Sesungguhnya kami telah membaca pada masa Rasulullah ayat berikut ini, yaitu apa? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Lam nakun nahsib anna ahluha. Kami tidak menyangka bahwa kami juga termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini. Hatta waqa'at minna haitsu waqa'at, hingga terjadilah apa yang telah menimpa kami ini. Ya. Artinya ikhwan fillah, fitnah yang disyaratkan ya di dalam ayat ini telah terjadi pada masa apa? Sahabat.
ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Di dalam riwayat lain At-Tabari meriwayatkan dari jalur Hasan Al-Basri, dia mengatakan Az-Zubair berkata, laqad khuwifna bihadhil ayat. Sungguh kami telah dibuat takut dengan ayat ini, yaitu dengan ayat yang kita bacakan tadi, surat Al-Anfal ayat 25. Wa nahnu ma'a Rasulillah, sementara kami waktu itu masih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kami dibuat takut oleh ayat ini, yaitu azab, ya, musibah, malapetaka yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, akan tapi orang-orang yang tidak bersalah juga turut merasakan akibatnya. Ma dhananna anna khususna biha. Kami tidak menyangka bahwa kami termasuk yang dikhususkan dengan ayat ini. Ya, termasuk yang yang dituju ya di dalam ayat ini. Demikian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, oleh karena itu, ya, Ibnu Abbas mengatakan amarallah al-mu'minin. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang beriman alla yukirul munkar, agar mereka tidak membiarkan perkara mungkar yang terjadi di hadapan mereka, baina adhurihim, ya, agar mereka tidak tertimpa azab secara merata, hatta ya ummahumul adab, agar azab tidak merata menimpa mereka semua. Ya, Ibnu Abbas mengatakan berkaitan dengan ayat ini, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk tidak membiarkan kemungkaran yang terjadi di hadapan mereka, di depan mereka, agar mereka tidak merasakan azab secara merata, secara keseluruhan. Oleh karena itu, ada asar yang menguatkan perkataan Ibnu Abbas tadi, yaitu asar atau hadis Adi bin Umairah. Dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tafsir Ibnu Abbas tadi, ya, ini didukung oleh hadis Nabi yang diriwayatkan dari Adi bin Umairah. Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, innallaha la yu'adzibul 'ammah bi'amalil khassah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa masyarakat umum, ya, karena perbuatan segelintir orang, kecuali hatta yaraul munkar baina dhahranaihim, kecuali jika mereka melihat kemungkaran yang dilakukan oleh segelintir orang itu di hadapan mereka. Wa hum qadiruna ala ayyunkiru, sementara mereka mampu untuk mengingkarinya. Fa idza fa'alu dzalika azaballahu al-khassa wal 'am. Jika mereka melakukan seperti itu, artinya mereka biarkan, maka Allah akan meratakan azab kepada segelintir orang itu dan seluruh orang-orang yang ada. Nah, demikian ikhwan fillah. Yaitu kepada masyarakat umum. Nah, demikian ikhwan fillah. A'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, itulah yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Kemudian Bukhari mengatakan, wa ma kana an-nabiyyu yuhadziru minal fitan, dan fitnah-fitnah yang telah diperingatkan oleh Nabi di dalam hadis-hadis beliau. Nah, ini nanti akan disebutkan satu per satu, ya, fitnah, banyak macam-macam fitnah. Nah, ini adalah fitnah yang pertama yang beliau cantumkan, ya, dari hadis-hadis yang beliau bawakan di dalam bab ini. Hadis yang pertama, Al-Bukhari mengatakan, Ali bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, Bishr bin Sari telah mengabarkan kepada kami, dia mengatakan, Nafi' bin Umar telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, qalat Asma'u anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma' berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Asma' binti Abi Bakar, ya, Asma binti Abi Bakar. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ana ala haudi antadhiru man yaridu alayya. Ana ala haudi antadhiru man yaridu alayya. Aku, kata Nabi, berada di tepi telagaku, aku menunggu orang-orang yang datang kepadaku. Ya, di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ana faratukum alal haud. Aku adalah orang yang lebih dulu tiba di haud, telaga Nabi. Telaga Nabi ini ada yang mengatakan telaga Kautsar, tapi sebenarnya Kautsar itu adalah sungai di sorga. Disebutkan bahwa telaga Nabi ini sumber airnya dari sungai Al-Kautsar, ya, dari Nahrul Kautsar. Ya, dari sisi ini mungkin disebut telaga Nabi ini Al-Kautsar. Baik, jadi Nabi lebih dulu tiba di sana. Lalu Nabi menunggu di tepi telaga tersebut orang-orang yang datang kepada beliau. Fayu'khadh binasin min duni fa'akul. Lalu diambillah, artinya dibuanglah. Diambil di sini artinya dibuang. Artinya ada sebagian orang yang akan menuju ke situ, tiba-tiba diambil. Ini dibuang dari jalurnya. Ya, seorang menuju satu tempat, lalu dia diambil, dicekal. Ya, lebih tepatnya dicekal. Lalu dicekallah beberapa orang. Fa'akul, maka aku berkata, ummati, umatku, kata Nabi. Yaitu umat beliau, ada tanda-tandanya. Ya, Nabi mengenalinya. Itu adalah umat beliau. Tapi mereka dicekal, enggak sampai ke telaga. Fayuqal, lalu dikatakan, la tadri, engkau tidak tahu. Masyau alal qahqara. Kemudian mereka berjalan mundur ke belakang. Qala Ibnu Abi Mulaikah, Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala aqabina aw nuftan. Ya, la tadri masyau alal qahqara. Kamu tidak tahu mereka telah mundur ke belakang. Ini ungkapan. Ya, ini adalah suatu kita kan permisalan. Yaitu mereka mundur ke belakang. Apa artinya? Yaitu mereka telah menyimpang. Ya, mundur ke belakang orang yang berjalan, ya, menuju satu tempat, tiba-tiba dia mundur ke belakang, artinya dia berbelok dari arah. Dia menyimpang dari arah perjalanannya. Nah, orang yang menyimpang dari arah perjalanannya dalam bahasa Indonesia disebut apa? Sesat. Nah, jadi dia sesat. Ya, terbelokkan dari arah tujuannya. Belok dia. Ya, atau mundur ke belakang. Orang berjalan misalnya tujuannya ada di hadapannya. Lalu dia mundur ke belakang. Nah, ini orang sesat dari perjalanannya. Nah, dikatakan kepada beliau, la tadri, engkau tidak tahu mereka telah sesat. Ya, masyau qahqara. Masyau alal qahqara. Mereka telah berjalan ke belakang, mundur ke belakang. Nah, itu berbalik dari arah tujuan, alias sesat. Jadi rupanya orang-orang yang dicekal tadi adalah orang-orang yang sesat. Qala Ibnu Abi Mulaikah, maka Ibnu Abi Mulaikah yaitu perawi hadis ini mengatakan, Allahumma inna na'udzubika. Ini doa. Setelah membaca, ya, setelah menyampaikan hadis ini, Ibnu Abi Mulaikah berdoa, Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala aqabina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari, ya, mundur ke belakang, au nuftan, atau kami terfitnah, itu tersesat dari jalan yang lurus. Ya, kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari mundur ke belakang, ya. Ikhwan fillah, hidup manusia itu tidak ada jalan di tempat. Ya, dia kalau tidak maju ke depan, dia mundur ke belakang.
Nah demikian. Jadi mundur ke belakang itu adalah satu ungkapan majazi untuk menyebut yaitu kemunduran di dalam agama. Kemunduran di dalam agama itu maksudnya rujuk alal aqab. Kemunduran di dalam agama. Atau kami terfitnah, yaitu tersesat dari jalan yang lurus. Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Hadis yang kedua, hadis yang sama ikhwani fid din, tapi dengan redaksi yang berbeda dari sahabat yang berbeda juga. Lalu tadi dari siapa yang pertama? Ibnu Abi dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Al-Bukhari mengatakan haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abu Awana an Mughirah an Abi Wa'il qala Abdullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini dari Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Aku adalah orang pertama yang tiba di telaga. La yurfa'anna ilayya rijalun. Lalu akan muncullah kepadaku beberapa orang. Yurfa'anna, muncul. Ya, nongol dia, dari kejauhan nongol, la yurfa'anna. Nabi menunggu di telaga. Tiba-tiba muncul dari kejauhan datang beberapa orang. Rijalun, beberapa orang laki-laki. Penyebutan laki-laki ini ala sabilil ghalib. Namun termasuk juga di dalamnya perempuan. Biasanya kalau dalam rombongan laki-laki di depan. Ya, nah demikian. Maka yang nampak duluan laki-laki, maka disebut oleh Rasulullah rijalun minkum, dari kamu, dari kaum muslimin. Minkum di sini jangan disalahartikan, bukan minas sahabah khasah. Minkum minal muslimin. Bagian orang ya mengartikan minkum minas sahabah, bahwa laki-laki yang terpental dicekal tadi dari kalangan sahabat. Ini tafsir yang keliru. Sebab di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan bahwa ini disebutkan secara umum, ya, nasun, unasun, qaumun, ya. Jadi tidaklah maksudnya sahabat secara khusus. Baik, paham? Ya, jadi datanglah, muncullah, nongollah beberapa orang dari kalangan kamu kaum muslimin. Hatta idza ahwaitu liunawilahum ikhtalajuduni. Dan hingga ketika aku hendak menyambut mereka, sudah hampir dekat, ya, ahwaitu yaitu ya istaqbaltu, aku hendak menyambut mereka, liunawilahum, untuk mempersilakan mereka, ikhtalaju, tiba-tiba mereka terpental. Tiba-tiba mereka terpental, dicekal, enggak bisa mendekat. Itu maksudnya, terhalang. Ya. Ikhtalaju duni, mereka terhalang dariku, mereka terpental, tercekal dariku. Fa'akul, maka aku berkata, ay Rabbi, ay artinya ya Rabbi, ay termasuk harfun nida. Ay Rabbi, ashabi itu adalah umatku, ashabi ay ummati. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa bid'ah yang mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Ya, apa yang mereka lakukan, yang mereka ada-adakan. Al-ihdaats, ya, itu lebih khusus maknanya daripada al-if'al, daripada al-af'al, daripada perbuatan. Ya, Allah tidak katakan di sini, atau Nabi tidak katakan la tadri ma fa'alu ba'dak, tapi ma ahdatsu ba'dak. Karena al-ihdaats
memberikan konotasi perbuatan yang jahat. Ya. Oleh karena itu dikatakan la'anallahu man awa muhdisan. Muhdisan ya di situ bisa diartikan orang jahat. Ya, Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang jahat. Bisa diartikan sebagai pelaku bid'ah. Ya, al-ihdad, muhdis. Baik. Jadi di sini Nabi mengatakan fayaqul, maka Allah berkata la tadri. Engkau tidak tahu wahai Muhammad, ma ahdatsu ba'dak. Apa perbuatan yang mereka ada-adakan sepeninggal kamu? Ya, perbuatan yang diada-adakan. Ikhwani fiddin, perbuatan yang diada-adakan kalau itu dalam urusan dunia itu bukanlah celah. Paham? Ya. Perbuatan mengada-ngada kalau itu di dalam urusan dunia bukanlah suatu yang tercela, bahkan bisa menjadi suatu yang terpuji. Ya, di dalam urusan dunia. Jadi jelaslah maksud dari Nabi di sini ma ahdatsu ba'dak, yaitu yang mereka ada-adakan dalam urusan agama hingga mereka mendapat celah, mendapat sanksi, mendapat hukuman, yaitu terlempar, tercekal dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan dulu, nanti lanjut lagi setelah Isya.